Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya memberikan informasi update terbaru untuk iQOO Z7 5G ya. Jadi iQOO Z7 5G ini di akhir tahun ini sudah diluncurkan update terbaru ke Fantouch OS 14 dan Android 14. Gile, keren banget ya. Nah, jadi kalau misalkan yang ragu jangan dulu diupdate, nanti simak dulu aja teman-teman. Mungkin nanti setelah update ke Fantouch OS 14 saya akan coba tes dulu kurang lebih 1 atau 2 harian teman-teman ya. Saya coba tes dulu apa aja perubahannya, nanti saya akan informasikan cuy. Dan bagaimana nanti untuk performanya, apakah bagus atau tidak gitu teman-teman ya. Apakah ada bug atau tidak. Nah, di sini saya mau sekalian ceritain aja dulu ya teman-teman, sebelum nanti saya akan coba perlihatkan informasi apa aja untuk update ke Fantouch OS. Jadi selama saya pakai sampai akhir tahun ini untuk iQOO Z7 5G hampir tidak ada kendala sama sekali cuy, bug ataupun lainnya. Mau itu di kamera gitu kan, ataupun pada saat bermain game, kemudian di game boosternya itu sama sekali nggak ada masalah ya. Yang paling saya suka sih di game boosternya itu ketika ya menggunakan fitur gerakan ya, itu jadi jauh lebih simpel kalau misalkan teman-teman lagi bermain game yang simpel-simpel lah. Kalau misalkan teman-teman main PUBG ya mungkin ada yang komen juga ya setelah saya coba bahas di channel gaming saya tuh terkait ya kontrol gerakan itu bikin ribet sendiri katanya dan lain sebagainya. Tapi ya itu tergantung teman-teman sih, digunainnya ya jangan di game yang gimana cuy, gunakannya secara bijak aja, gunakan sesuai kebutuhan aja gitu ya, seperti itu. Nah, menurut saya sih itu keren banget sih fiturnya ya, nggak ada di fitur-fitur Xiaomi, nggak ada cuy yang seperti itu, nggak ada. Kalau di sini ada ya, teman-teman bisa dicek aja, disimak aja di video saya sebelumnya ya gitu teman-teman. Nah jadi untuk iQOO Z7 5G ini tadi saya bilang saya tidak menemukan kendala atau bug yang terlalu mengganggu di sini teman-teman ya. Bahkan saya juga sih untuk explore dan lain sebagainya masih belum 100% nih di Fantouch OS 13 Android 13. Tapi sudah ada update terbaru lagi ke Fantouch OS 14 gitu teman-teman ya, untuk di kamera dan lainnya. Nah, kecuali saya coba tes di sini untuk yang mau saya coba tes nanti di Xiaomi 13T ya untuk Gcam AGC. Nah, di sini di iQOO Z7 5G itu ada bug cuy. Jadi enggak semulus yang pakai Gcam LMC. Nah, kalau pakai Gcam LMC memang mulus banget di sini, nggak ada kendala mau video, foto dan lainnya. Aman cuy. Tetapi ketika saya coba gunakan Gcam AGC ini ya seperti itu teman-teman. Ada bug lah di slow motionnya gitu teman-teman ya. Nanti ini Gcam ini memang cocok banget ya di Xiaomi 13T. Nanti saya coba bahas cuy. Nah, di sini kita coba lihat dulu, masuk ke dalam pengaturan ya, kemudian ke bagian sistem. Nah, ini saya masih menggunakan Fantouch OS 13 ya dengan RAM 12 GB. Kemudian di sini internalnya 256 cuy. Seperti ini ya. Nah, ini masih Android 13, ini Fantouch OS 13. Nah, nanti akan ada update ke Fantouch OS 14 dan Android 14 cuy. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia ya. Pengguna yang terhormat, kami secara resmi telah meluncurkan Fantouch OS 14 yang didukung oleh Android 14 untuk memberi Anda pengalaman yang lancar dan fitur khusus baru yang menarik cuy. Ini banyak banget ya. Nih kita coba baca aja poin-poinnya ya. Seperti ada jam, layar kunci, ada album, ada jendela kecil ya, ataupun apa nih, folding window mungkin ya. Kemudian ada pusat kontrol ya, pusat kontrolnya mungkin yang seperti ini akan jauh lebih menarik katanya. Nanti kita coba lihat aja di reviewnya. Kemudian di sini ada keamanan dan privacy seperti kayak menyembunyikan aplikasi ya. Nah, ini penyembunyian aplikasi. Saya juga di Fantouch OS 13 pakai fitur itu cuy, karena itu penting banget, itu untuk keamanan ya. Ini wajib teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman seperti ada apa ya, akun-akun lain, pokoknya yang penting-penting aja lah. Ini disembunyikan aplikasinya cuy, wajib. Kemudian ada pencerminan pintar ya. Ada widget nih teman-teman ya. Nah, ini widget baru, layar beranda, kemudian juga ada bilas status dan notifikasi, multimedia, kemudian juga fitur berbagi, sistem ya. Nah, ini yang paling saya suka, yang poin kedua nih, mengoptimalkan memori sistem dengan cara mengurangi memori residen sistem dan merampingkan memori proses residen. Oke, mantap ya. Jadi ya sepertinya RAM 8 GB juga udah mantep banget, apalagi yang RAM 12 GB cuy. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini biasanya nih catatan penting ini yang teman-teman mungkin yang ditakutkan ya. Misalkan Bang, itu kalau misalnya diupdate apakah data-datanya nanti hilang atau tidak? Secara di sini keterangannya
peningkatan versi ini tidak akan menghapus atau memodifikasi data pengguna Anda gitu ya. Jadi memang biasanya sih kalau misalkan update itu tidak akan menghapus data-data internal kita cuy, kecuali kalau downgrade. Nah kalau downgrade itu biasanya harus di web data, harus di clear datanya semua cuy, seperti itu kalau downgrade. Nah tetapi memang di sini nggak ada salahnya sih kalau misalkan ada data-data penting teman-teman itu wajib di backup cuy. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya, sistem itu kita nggak tahu. Takutnya nanti ketika pas proses itu minta di web data atau minta di reset ke awal. Nah itu tuh yang ditakutkan seperti itu. Tapi jarang sih, jarang kalau update teman-teman ya, jarang. Jadi kalau update biasanya aman data-datanya gitu teman-teman, nggak kehapus gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman ya untuk infonya nih. Nah, di sini saya sudah download, tinggal kita pasang aja nih ya, tapi saya belum pasang teman-teman. Jadi di sini saya informasikan dulu buat teman-teman. Jadi kalau misalkan yang masih ragu, masih takut untuk update, nah sebaiknya teman-teman nanti tonton dulu aja ya sampai dengan reviewnya. Karena notifikasi ini pasti akan ada terus cuy. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman wah, bagus nih di Vantage OS 14 dan di Android 14 gitu kan. Nanti teman-teman bisa langsung saja unduh dan langsung aja di upgrade saja gitu cuy ya. Oke, nah nanti di sini saya akan coba update dulu atau kita akan pasang dulu nih yang punya saya untuk ke update di Vantage OS 14 ya, seperti itu. Karena di sini kita masih menggunakan Vantage OS 13, kita akan update ke Vantage OS 14 dan Android 14. Wih, keren ya. Ini iQOO Z7 5G jadi yang pertama di semua smartphone yang saya pegang saat ini cuy. Xiaomi masih belum ada nih ya. Untuk HyperOS juga kejelasannya masih belum ada di Xiaomi 13 ini. Mungkin nanti di awal tahun atau di akhir Januari sepertinya di Xiaomi 13 nih cuy. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja mungkin informasinya ya. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman ya. Jadi saya akan coba updatekan terlebih dahulu untuk iQOO Z7 5G saya ke Vantage OS 14 dan Android 14 cuy. Oke ya. Nanti ditunggu aja teman-teman ya untuk review dan lainnya cuy. Oke, yang pasti iQOO Z7 5G selama saya pakai sampai akhir tahun ini nggak ada kendala cuy. Mantap lah, aman, main game juga aman cuy. Seperti itu ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke. Nah, oke guys, langsung aja di sini kita coba ya untuk langsung perbarui aja nih. Langsung aja kita pasang sekarang ya. Ini sedang memverifikasi paket ya. Verifikasi paket peningkatan versi cuy. Jadi ya seperti inilah prosesnya ya. Jadi sedikit agak lama juga cuy. Nah pasti ini prosesnya lama. Nah dia langsung restart ya. Pastikan teman-teman juga di sini ketika mau update itu baterainya di 100% atau minimal ya di 70-80% cuy. Takutnya lama ya pada saat proses update-nya. Nah di sini sedang melakukan restart lagi teman-teman. Sedang melakukan proses. Nah ini dia teman-teman, bisa dilihat ya. Nih installing update pack. Nah ini jangan pijit apapun ya ketika upgrade, black screen dan lain sebagainya tuh bahasa Inggris ya. Nah ini sedang proses teman-teman. Nih ada loadingnya tuh jalan ya seperti ini. Jadi kita tunggu aja ini prosesnya sampai selesai. Bagaimana nanti untuk tampilan awalnya ya sudah update ke Vantage OS 14 dan Android 12 cuy. Ini keren, pasti keren banget nanti tampilannya. Kita coba nanti review ya. Yang belum subscribe atau pengguna iQOO Z7 5G wajib subscribe cuy ya. Yuk langsung aja biar nanti gak ketinggalan informasinya ya. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya cuy. Oke. Ya, kita proses update dulu aja.